Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan sharing tentang asterik. Nah, asterik di sini digunakan diinstal atau dipasang di sisi server. Kemudian asterik ini digunakan untuk VoIP. Nah, VoIP ini adalah teknologi yang memanfaatkan internet protokol atau IP untuk menyediakan komunikasi suara secara real time. Jadi VoIP terkenal di Indonesia ya sejak tahun 2000. Kita tidak lahir ya, kita sebelum lahir. Nah, jadi adanya VoIP ini dia bisa memfasilitas telepon secara gratis dengan melalui internet. Nah, jadi sama-sama untuk terkoneksi harus menggunakan internet. Nah, di sini VoIP kepanjangannya Voice over Ethernet Protocol. Jadi suara diubah menjadi internet protokol. Nah, yaitu melewatkan trafik suara, video, dan data. Nah, yang melalui jaringan IP. Jadi di dalam VoIP trafficnya dibagi dua, yaitu transmisi untuk signaling dan RTP, Real Time Transfer Protocol. Nah, topologinya seperti ini yang akan kita konfigurasi. Yang mana sisi server kita menggunakan virtual, kemudian laptop 1 kita menggunakan virtual, dan laptop 2 kita menggunakan PC sebagai hostnya. Nah, hal yang harus dipersiapkan yaitu topologi. Jadi topologi di sini kita menggunakan host only. Jadi teman-teman men-setting yang ada di VMware harus di dalam network adapter host only. Nah, sini host only. Kemudian kliennya harus host only juga. Nah, kita jalankan servernya yang akan kita install Asterisk dan klien untuk menjadi yang bisa menerima dan memanggil orang. Nah, sini kita tunggu ya. Nah, tak lupa kita koneksikan komputer kita atau laptop ke host only. Nah, kita setting. Kita klik adapter setting. Terus kita pilih, sini VMnet 1 ini adalah host only saya yang terkoneksi ke komputer. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasi IP-nya. Nah, sini kita kasih 10 plus, kemudian 10.10.1 ini IP server. Oke. Nah, ini seperti ini topologinya server VoIP. IP-nya 10.10.10.1/4. Kemudian klien 1 IP-nya 10.10.10.11. Kemudian klien 2 10.10.10.12. Ini 4. Nah, itu ini gateway-nya nanti kita arahkan ke server VoIP. Yes.
Nah, sini saya menginstal Windows sebagai klien. Nah, sini kita memulai konfigurasinya. Ini kita login sebagai root. Pusatnya 1 ya. Nah, pertama kita harus memastikan IP kita satu subnet atau satu network dengan klien. Jadi kita harus cek network service. Nah, sini kita ganti auto. Kita hapus. Nah, jadi nanti kalian ketik seperti ini. Boleh juga seperti ini ketiknya. Kemudian kita restart. Dengan kita masuk ke host. Nah, ini kita kasih kita ubah hostname nya. Nah, hostname-nya server VoIP. Kemudian kita restart. Maaf ya, sini ada kesalahan tulisan tweet. Ini kita auto. No, it's Nah, di sini hapus allow hotplug. Kemudian kita kasih name servernya. Nah, name servernya terletak di etc resolve. Nanti teman-teman mengetikkan name server 10.10.10.1, yang mana ini IP dari server kita. Dan kita install Asterix-nya. Oke, tunggu sebentar. Nah, saatnya kita mengkonfigurasi file konfigurasi Asterix. Nah, jadi file inti dari Asterix terletak di
di sini tc ini ya, cd. Kita buka dulu file konfigurasi asterisk, tc asterisk. Jadi kita asterisk. Jadi file pertama yaitu zipconf, yang kedua extensions conf. Nah, jadi kita harus mengkonfigurasi si zipconf terlebih dahulu. Yang mana di dalam zipconf kita akan menambahkan istilahnya nomor telepon. Jadi kita menambahkan nomor telepon, kemudian tipe-tipenya. Nah, sini kita edit zipconf. Nah, kita scroll paling bawah, kita tambah paling bawah. Nah, lalu kita tambahkan di sini sebagai nomor telepon. Nah, sini kawan-kawan bisa menambahkan angka, terserah ya, terserah. Jadi contohnya saya sebagai 001, ada nyamuk. 001 sebagai nomor telepon. Nah, yang mana fungsi ini sebagai tujuan, baik itu dipanggil atau memanggil. Kemudian kita ketik tipenya, tipe friend. Nah, tipe friend ini yang umum digunakan. Dan kita konteks. Nah, konteks ini kita isi dengan nama, terserah nama kalian atau nama mantan kalian. Nah, jadi fungsi konteks ini akan kita konfigurasi di extension conf. Dan kita kasih user name to secret. Nah, secret ini password dari username. Jadi ketika kita ingin login atau menambah kontak, dia harus memasukkan ini. Kemudian host dynamic. Jadi fungsi dari host dynamic yaitu dapat digunakan dari host mana saja. Kemudian ini kita Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U, Ctrl U. Nah, jadi kita membuat 3 nomor telepon. 02, kita ubah. Ini nomor telepon tidak boleh sama ya. Ingat teman-teman, tidak boleh sama. Nah, kita tinggal Ctrl X, kemudian Y, Enter. Nah, kemudian kita masuk extension conf. No extension conf. Nah, kita scroll paling bawah lagi guys. Nah, kita tambah nomor konteks tadi atau data konteks tadi. Jadi sebelumnya saya mengisikan konteks TKG. Nah, sini optional ya, terserah. Asalkan sama dengan ada di zipconf. Nah, sini kita menuliskan inisial. Jadi fungsinya di sini agar nomor kita bisa ditelepon dan bisa menggunakan mode apa. Tanamkan 1 di dial shift, kemudian nomor telepon kita
button. Dan kita option 2 dia sebagai hangout. Ini kita Ctrl K atau copy, paste, Ctrl U pastenya, Ctrl U. Nah, sini kita ganti 2 3 3 2 3. Oke guys. Nah, kemudian kita restart. Bismillah ya. Jangan lupa berdoa. Oke. Jadi sebelum kita config, kita restart, sudah doa dulu. Nah, sekarang kita setelah selesai melakukan konfigurasi di sisi server, kemudian teman-teman pindah lagi ke sisi klien. Yang mana di sisi klien kita menggunakan aplikasi untuk VoIP, yaitu Zyper. Nah, aplikasi Zyper ini mensupport atau mendukung video call, panggilan suara. Nah, kita menggunakan Zyper di sisi klien. Nah, di sisi klien kita tambah, kita pisahkan dulu. Nah, jadi teman-teman harus memberi IP satu subnet dengan server. Jadi kita kasih control panel, kita set IP-nya. Ingat ya, di sini kita menggunakan host only. Jangan sampai salah. Jadi ketika kita mengkoneksikan dengan NAT atau selain host only, dia tidak akan connect. Nah, sini kita memberi IP. Jadi IP-nya 11, broadcast-nya 104. Kemudian gateway-nya ke arah server. Nah, dan misalnya kita arahkan ke server juga. Oke, choose. Nah, coba kita tes ping. 10, 1. Oke guys, ternyata sini request timeout. Nah, ternyata 11 sudah dipakai ya. Kita ganti 11. Nah, udah berhasil mengeping server. Jadi yang 11 tadi laptop, yang 12 di sisi klien virtual. Nah, kita nambahkan nomor kita menambahkan nomor gitu. Forbidden. Nah, ini hiraukan. Jangan hiraukan. Kita create akun. Create. Kemudian pilih shift. Oke. Sini kita menambahkan user. Yang mana user ini nomor telepon. Nah, sini kita 001 nomor alamat IP server. Tuh, passwordnya 1. Next. Nah, udah berhasil ditambah, kita close. Jadi sisi ini sudah ditambah servernya, nomor telepon. Ini kenapa ya? Kok ada?
hiraukan. Nah, sini kita udah berhasil menambah nomor telepon. Kemudian kita pindah ke sisi laptop. Kita tambah sini aplikasi laptop ya. Kita setting, create account, next, sip, jangan lupa. Tambah 2 yang belum, karena yang 1001 udah. Kemudian kita kasih rusak bahu, yaitu 1002. Ini 10 ke 1. Ingat ya, ini IP server. Ini password dari nomor telepon. Itu 002. Next. Oke. Jangan lupa bismillah. Nah, bisa. Your account has been added. Nah, kemudian kita tes ya, kita tes. Dari panggil nomor si klien, nomor sebelah 10001. Nah, sini sudah bisa ya, transfer. Oke. Nah, sini tidak bisa merespon mic karena saya pakai handset. Trial version. Oke, kita hang up. Oke, ternyata putus. Kemudian dari sisi klien kita tes lagi. Dial 002 call. Nah, depan ya. Jadi dari VM ke laptop. Tolak. Oke. Nah, sini panggilan tolak. Jadi call failure. Yusuf Busi. Busi artinya sibuk. Nah, cukup sekian sharing tentang VoIP dengan menggunakan Asterisk. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.